Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang server side programming. Sebelum saya lanjutkan ke bagian server side programming, terlebih dahulu kita akan ulas kembali tentang client side dan server side atau arsitektur dari web dinamis dan statis. Arsitektur dari sebuah web ini bisa kita lihat terbagi menjadi dua bagian yang disebut dengan client side dan server side. Server itu merupakan komputer yang bisa kita akses melalui klien, sedangkan klien ini dapat berupa beberapa perangkat seperti komputer desktop, kemudian laptop, dan smartphone. Apa yang ditampilkan di dalam klien yaitu informasi dari sebuah web ini biasanya disajikan dalam kode berupa HTML, CSS, JavaScript maupun XML. Sedangkan pada sisi server ini terdapat beberapa kode program yang sudah disediakan di dalam server, biasanya berupa ASP, Active Server Page, atau PHP, Hypertext Preprocessor, atau bahkan pemrograman yang lain seperti Python dan SQL. Bagaimana sebuah klien ini dapat menampilkan informasi dalam bentuk web ini? Yang perlu dilakukan adalah klien harus melakukan request ke server, kemudian server akan menyiapkan data-data yang di request, kemudian akan merespon permintaan klien tersebut sehingga informasi dapat ditampilkan. Nah, ada beberapa istilah yang berkembang saat ini di bagian developer. Developer atau orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pemrograman pada sisi klien, yaitu apa yang tampil pada web browser dan sisi klien ini, biasanya disebut dengan front-end developer. Sedangkan orang-orang atau developer yang mereka mengerjakan program-program yang ada di sisi server, baik itu ASP, PHP, Python maupun SQL, ini biasa disebut dengan back-end developer. Sedangkan orang-orang atau developer yang bertanggung jawab tidak hanya pada sisi front-end, tetapi juga pada back-end atau biasa disebut bertanggung jawab terhadap keseluruhan baik back-end maupun front-end, ini biasanya disebut dengan full stack developer. Nah, ini adalah arsitektur dari sebuah web. Lalu bagaimana atau lalu apa perbedaannya antara web statis dengan web dinamis? Pada web statis kita lihat strukturnya adalah seperti ini. Jadi klien dengan aplikasi web browser ini akan meminta request ke server dengan istilah yang biasanya disebut adalah HTTP request. Kemudian web server ini sudah menyiapkan atau di dalam server itu sudah terdapat beberapa file yang memang sudah disiapkan untuk diakses dalam bentuk HTML, CSS, JavaScript atau file lainnya yang nanti bisa diterjemahkan oleh web browser. Nah, request ini kemudian akan ditanggapi dengan memberikan informasi yang diminta melalui kode-kode atau script dalam bentuk HTML, CSS, dan JavaScript. Ini kemudian dikirim ke klien, dan web browser yang ada pada klien ini bertanggung jawab untuk menerjemahkan HTML, CSS, JavaScript yang sudah dikirim oleh server tersebut. Nah, informasi yang terkandung di dalam HTML, CSS, JavaScript, dan lain sebagainya ini adalah informasi yang bersifat statis, tidak akan berubah-ubah kecuali memang dirubah dari sisi servernya. Nah, berbeda arsitekturnya dengan web dinamis. Web dinamis jauh lebih kompleks daripada web statis. Mekanisme yang terjadi pada web dinamis, klien melalui browser ini yang pertama akan meminta request kepada web server dengan istilah HTTP GET request. Kemudian web server akan merequest data pada web application
data ini akan disesuaikan dengan apa yang diminta oleh browser. Nah, di sini ini ada database di dalam server yang bertugas untuk menyajikan sesuai dengan keperluannya. Data-data yang sudah diambil dari database ini kemudian akan dikombinasikan dengan file-file HTML templates, kemudian menghasilkan sebuah HTML yang kemudian itu akan dikirim ke klien, dan web browser pada klien ini bertanggung jawab untuk menampilkannya. Nah, data ini bersifat dinamis. Data ini dapat berubah-ubah informasinya sesuai dengan permintaan dari klien. Maka pada sisi ini merupakan bagian yang penting dari sebuah web dinamis. Ini dikatakan dinamis karena pada bagian ini data-data yang akan dikirim ini bisa berubah-ubah sesuai dengan permintaan dari klien. Nah, inilah perbedaan antara web statis dengan web dinamis. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara kerjanya dari web dinamis ini. Tool yang kita perlukan adalah sebuah aplikasi web server yang disebut dengan XAMPP. Bagaimana kita akan mengakses sebuah server? Kita bisa cek di sini. Misalnya saya menggunakan laptop saya ini sebagai server lokal, maka saya bisa akses dengan nama localhost. Nah, ini belum berjalan dengan baik karena kita belum mengaktifkan web server. Yang pertama kita jalankan dulu XAMPP. XAMPP ini memiliki beberapa servis dan modul yang di dalamnya itu terdapat apa aja ini merupakan modul untuk web server. Kemudian ada MySQL ini nanti sebagai database servernya. Kemudian ada FileZilla, ada Mercury, dan Tomcat. Nah, beberapa fitur ini nanti bisa kita jalankan. Bagian terpentingnya adalah ada pada Apache dan MySQL untuk menjalankan server. Yang pertama kita bisa aktifkan Apache, modul Apache kita aktifkan. Maka aplikasi web server sudah berjalan. Nah, kita bisa lihat dari browser. Nah, ketika kita ketikkan localhost ini sudah menampilkan informasi bahwa server XAMPP ini sudah berjalan. XAMPP ini terdapat Apache, kemudian MariaDB, PHP, dan Perl. PHP dan Perl ini merupakan bahasa sebagai server scriptingnya. Kemudian MariaDB ini merupakan database servernya. Kemudian Apache merupakan web servernya. Nah, kita bisa terjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Oke. Nah, ini nampak bahwa web server sudah berjalan. Selanjutnya kita bisa melihat versi dari PHP maupun Perl ini. Kita akan lihat PHP info di sini. Nah, PHP info ini menyampaikan informasi tentang bahasa pemrograman PHP yang berjalan pada server ini. Di sini ada PHP version 7.3.6 dan berbagai keterangan-keterangan fungsi-fungsi yang didukung oleh PHP versi 6. Kita kembali lagi ke sini. Lalu bagaimana dengan database-nya? Untuk melihat database-nya kita bisa jalankan melalui PHP MyAdmin. Nah, ini nampak belum berjalan karena kita memang belum mengaktifkan atau belum menjalankan servis untuk MySQL servernya. Kita jalankan dengan klik tombol start di sini. Maka MySQL server ini sudah kita jalankan. Kita bisa cek kembali. Nah, ini adalah database server yang ada pada lokal server ini. Di sini terdapat beberapa database yang bisa kita gunakan. Nah, dengan XAMPP ini kita sudah bisa menjalankan aplikasi web server pada komputer kita atau pada lokal komputer. Selanjutnya, bagaimana kita mengakses sebuah web? Maka kita perlu melihat letak dari XAMPP server ini pada direktori mana. Kita bisa lihat di sini, kita bisa mengakses drive C, kemudian kita akses folder XAMPP. Nah, di sini terdapat folder htdoc.
Folder htdoc ini merupakan folder yang kita gunakan untuk menyimpan file-file yang ada di server, sehingga script-script yang ada di server itu dapat kita simpan di sini yang nantinya akan kita akses oleh klien kita. Sebagai contoh, saya akan membuat sebuah folder dengan nama My Web. Nah, ini adalah sebuah website yang nanti akan bisa kita akses oleh klien. Nah, contohnya kalau kita lihat di sini kita akses dengan localhost My Web. Nah, ini belum ada file yang ada di sana, sehingga kita perlu membuat sebuah file. Sebagai contoh, saya akan membuat sebuah file melalui Notepad dengan HTML biasa. Nah, ini adalah struktur dari HTML. Ada bagian head dan ada bagian body. Tag-tag yang digunakan adalah ada tag pembuka dan ada tab penutup. Di dalam HTML ini terdapat dua bagian, yaitu bagian head dan bagian body. Pada bagian head kita bisa membuat title My Web misalnya. Ini adalah judul halamannya. Kemudian pada bagian body ini adalah informasi yang akan kita tampilkan pada halaman web. Saya akan coba menampilkan informasi. Ini adalah halaman web pertama. Kemudian kita simpan. Kita akan simpan di folder C, kemudian XAMPP, htdoc, kemudian saya sudah buat folder namanya My Web. Kita simpan di sini dengan nama index.html. Oke. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana kita mengakses server ini atau web ini. Kita masuk pada alamat web localhost, kemudian My Web. Nah, ini adalah tampilan dari file index yang baru saja saya buat. Jadi untuk selanjutnya file-file yang ada di server yang akan kita siapkan itu berada pada folder XAMPP, htdoc, kemudian My Web. Di sini kita akan meletakkan file-file pada bagian server. Oke, nah selanjutnya adalah bagaimana kita menuliskan scripting, server-side scripting. Sebagai contoh adalah PHP. PHP ini merupakan file yang berekstensi PHP. Script PHP ini merupakan file yang berekstensi PHP. .php. Kemudian kode programnya digabungkan atau bisa disisipkan pada file-file HTML. Sebagai contoh, di sini di indeks HTML ini saya ingin menyisipkan sebuah PHP, maka di sini kita tinggal menuliskan tag pembuka untuk PHP dan diakhiri dengan tag penutup. Nah, yang kita tuliskan di antara dua tag pembuka dan penutup PHP inilah kode program yang atau script yang akan dijalankan oleh PHP ya. Contoh misalnya tuliskan bagian ini ditulis dengan PHP. Kemudian kita simpan ulang filenya dengan nama tes.php. Nah, ini adalah file berekstensi PHP, jadi bukan HTML lagi. Kemudian kita lihat hasilnya. Oke, di sini ini adalah halaman web pertamaku, ini ditulis dengan HTML, sedangkan bagian
Yang kedua, bagian ini ditulis dengan kode PHP, ini adalah bagian yang ditulis dengan PHP.